Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran Baymi. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nanti saya bagi per part karena videonya agar tidak terlalu panjang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan makhluk hidup. Ya, jadi hari Kamis ini kita belajar mengenai hewan dan tumbuhan. Nah, pada slide ini pokok pembahasannya adalah seputar makhluk hidup. Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, kita ini akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan seperti benda mati kayak batu, kerikil, air, dan udara adalah benda tidak hidup atau benda mati. Nah, ini ada tabel tentang makhluk hidup dan benda mati. Nah, kalau makhluk hidup ini ciri-cirinya sudah pasti, yaitu bernafas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuhan, berkembang biak, menerima dan menanggapi rangsangan. Tapi jika benda mati itu semuanya tidak bernafas, tidak bergerak, tidak memerlukan makanan, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak menerima dan menanggapi rangsangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup, ya. Bernafas. Yang pertama ini bernafas. Nah, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan menggembuskan gas karbon dioksida. Nah, pernapasan pada manusia itu adalah paru-paru. Nah, yang kedua ini pernafasan pada hewan. Hewan mamalia. Hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui. Hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, hewan mamalia ini contohnya ada sapi, kelinci, kera, lumba-lumba, dan kelelawar, ya. Nah, ini ikan menggunakan insang. Ya, pernafasan pada ikan dimulai saat ikan membuka mulut. Lalu air masuk ke dalam mulut ikan. Insang akan menutup sehingga air akan mengalir ke dalam insang dan dibuang kembali. Jadi airnya masuk ke sini, keluarnya lewat insang. Seperti itu pernafasan ikan. Nah, selanjutnya amfibi. Nah, hewan amfibi ini di sini ada kata salamander berudu. Contohnya ini. Nah, hewan amfibi itu apa? Hewan yang hidup di dua alam, bisa hidup di darat maupun di air. Hewan-hewan amfibi seperti katak dan salamander bernafas melalui kulit dan paru-paru. Nah, ini sudah istilahnya katak dewasa ini, ya, bernafas dengan kulit dan paru-paru. Bagaimana dengan berudu? Nah, ini sudah saya tulis di atasnya. Setelah menetas dari telur, katak masih berbentuk berudu. Nah, ini ketika sudah menetas dari telur, katak ini
berbentuk berudu dulu. Bernafas menggunakan apa? Menggunakan insang, karena hidupnya berudu ini di air. Seperti itu. Oke, jika video ini bermanfaat, tolong tinggalkan like dan subscribe-nya, atau bisa follow Instagram Pembelajaran by Me. Ya, nanti kalian bisa request apa aja nanti tentang seputar dunia pendidikan. Nanti kalau ada waktu saya buatkan videonya. Oke, bisa dilanjut ya. Selanjutnya ini serangga. Nah, serangga seperti belalang, kupu-kupu, lebah, semut, dan jangkrik bernafas melalui trakea. Nah, trakea ini adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Nah, ini trakea, ini tabungnya. Jadi ketika trakea ini melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga disebut dengan spirakel. Oke, selanjutnya burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat dia terbang. Udara yang dihirup kemudian disimpan di dalam kantong udara. Nah, saat terbang burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Nah, ini bagian paru-parunya, ini kantong udaranya. Ketika burung diam, dia mengambil nafas menggunakan paru-paru, ya, paru-paru. Kemudian jika terbang, burung ini memanfaatkan yang ada di kantong udara. Seperti itu. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, tinggalkan like dan komen serta subscribe-nya. Nah, video selanjutnya pernafasan pada tumbuhan. Tunggu video terbaru. Makanya klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.